Oke. Kak Li, Yes. apa kabarnya nih? Udah lama gak kelihatan. Dengar kabar pemberitaan terakhir tuh bersyukur akhirnya bisa melunaskan KPR rumah dengan tabungan Carly gitu ya. Mungkin seperti apa sih ceritanya tuh, Kak? Ceritanya ya gitu aja sih. Ya ceritanya aku kan sebenarnya dalam udah kayak 5-6 tahun terakhir itu aku lebih banyak kerja kantoran. Jadi makanya nggak terlalu banyak warawiri di entertainment gitu kan. Terus selama pandemi itu ada perubahan apa ya, kita masih adaptasi lah dari yang kita offline kantor ya 9 to 5 dan 9 to 6 gitu. Akhirnya jadi di rumah aja gitu kan, kerja di rumah itu kan adaptasi ya. Dan adaptasinya itu kita 1-2 tahun kita masih yang oke deh, kita masih bisa. Masuk tahun ketiga itu udah mulai terganggu secara mental gitu, karena jam kerjanya udah makin berantakan, karena mungkin karena di rumah jadi lebih leluasa, dianggapnya lebih leluasa. Bisa tiba-tiba jam 10 juga masih diteleponin sama klien lah apa, jadi kayaknya udah nggak punya waktu yang benar-benar ini kerja sama yang kehidupan pribadi itu udah nggak ada gitu. Kayak itu mental udah mulai terganggu. Akhirnya putusin untuk resign, tapi suamiku duluan yang putusin untuk resign. Aku baru 3 bulan berikutnya. Jadi tadinya aku nggak ada plan buat resign dulu, masih yang masih bisa lah setahun 2 tahun gitu, atau mungkin kalau misalnya fine aja aku bisa terusin sampai nanti masa pensiun atau apa gitu. Kita pas setelah 3 bulan suamiku resign, kok situasi di kantorku juga udah makin nggak kondusif gitu. Aku merasa wah ini udah nggak sehat nih buat aku pribadi. Ngapain aku terusin untuk sesuatu yang aku udah nggak passion gitu untuk kerjanya. Udah akhirnya aku putusin untuk resign. Dengan pertimbangan kita dalam 3 atau 6 bulan berikutnya kita udah dapat kerjaan baru lah gitu. Jadi kita tetap usaha gitu. Aku juga sempat ditawarin kerja tempat lain setelah resign itu, tapi kok rasanya nggak cocok, jadi aku nggak ngambil aku nggak nerusin untuk kerjanya lagi. Aku mutusin untuk resign juga, untuk cabut duluan lah sebelum kontraknya selesai. Terus 3 bulan, 6 bulan berjalan, kita belum dapat pengganti. Tapi kan kita punya cicilan nih gitu, kita punya tanggung jawab yang harus kita jalanin tiap bulannya, yaitu yang paling berat itu adalah kita masih punya utang KPR gitu. Dan itu masih berjalan sebenarnya di tahun 2023 ini, kita masih punya 12 tahun lagi gitu. Masih punya 12 tahun lagi. Tadinya suamiku kita harus, karena 6 bulan ini kita belum dapat kerjaan pengganti, pemasukan baru lagi gitu ya, kita kan harus punya plan baru ya gitu. Ini harus gimana nih, cicilan masih tetap ada tapi pemasukan baru kita belum ada yang reguler ya gitu, yang tadinya dari gaji kita untuk bayar si cicilan itu, tapi ini kan sekarang kita nggak ada gitu, otomatis kan kita sumbernya ngambil dari tabungan gitu kan, dari tabungan itu. Terus suami punya opsi, ya udah kita kecilin aja nilai premi ya, apa sih pokoknya yang kita bayarin setiap bulannya, cicilannya lah ya. Misalnya dari 20 juta kita minta kecilin jadi 10 juta gitu. Tapi tetap 10 juta itu kita masih punya utang 12 tahun. Pas ditanya kalau misalkan mau ngecilin dari 10 juta itu kan otomatis kita harus nambahin tahun lagi gitu. Yang tadinya kita sisanya 12 tahun mungkin dia jadi nambah jadi 18 tahun gitu, karena ya kita kan kecilin preminya, nilai itunya kan, hitungnya cicilannya. Jadi wah ini masih hitung lagi, wah 10 juta tambahin lagi, wah ini kok gede banget totalnya yang nilai yang harus kita keluarin selama 12 tahun ini. Aku nanya tentang ini, kalau misalnya kita lunasin sebenarnya kita sisa utangnya berapa sih? Sisa utang aku kan sebenarnya ngambil 20 tahun, jadi kita udah berjalan, kita udah ngebayarin 8 tahun nih. Ternyata dari 8 tahun yang kita udah keluarin itu belum nyampe 10%-nya dari total utang yang kita ini, belum nyampe, ya mungkin 10% kecil lah ya, atau 8% juga baru nyampe gitu. Jadi sisanya masih banyak banget gitu. Akhirnya udah deh,
kalau misalnya kita lunasin ini kita kena berapa, ya kita harus bayar penalti karena melunasi sebelum jatuh tempo, sebelum 20 tahun kan. Penalti berapa, kita pikir kan penalti berapa gitu, ternyata penalti itu dikit banget, kayak cuma kemarin nggak kena, kayaknya kurang dari 5% deh dari total hutang semuanya. Pas kita hitung lagi, kita cari perbandingan lebih besar mana, kita bayar sisa utang plus penalti atau kita bayarin kecilin premi yang jadi 10 juta tapi masih 18 tahun. Total itu lebih mending mana, atau ujungnya lebih mending kita lunasin plus penalti gitu. Itu jauh lebih tidak memberatkan, tapi balik lagi ke kondisi, disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi akhirnya udah deh, daripada kita buang-buang duit 10 juta tapi ujung-ujungnya habis juga, belum tahu kan kita dapat kerjaan kapan lagi, kita cut aja deh nih si KPR ini yang tadinya kita, si dana yang tabungan itu buat hari tua lah, buat darurat lah apa, itu akhirnya mau nggak mau kita pakai untuk kita melunasin si KPR ini gitu. Udah, jadi akhirnya putusin itu biar tenang aja. Sekarang ya beginilah gitu, tenang sih, udah nggak ada ini, cuma ya bener-bener harus mulai dari nol lagi semua. Berapa Kak untuk total semuanya yang harus bayarin? Lumayan lah ya, pokoknya lumayan gitu.